Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Ibu Wahyu Dia Suryani. Kisah-kisah dari Bu Wahyu selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Dan ini baru pertama kalinya nih Bu Wahyu Dia kisahnya ada di channel Ilo Entry. Dan tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Bengkulu. Kisah guru muda di pedalaman Sumatera. 7 manusia harimau. Lampung, sekitaran awal tahun 70-an. Malam baru memasuki waktu maghrib, ketika tampak seorang laki-laki tua berdiri di pinggir jalan yang terletak di ujung desa. Dia berdiri sambil memegangi sepeda tuanya di sebelah jalan raya provinsi yang menghubungkan antara Kecamatan Karangtinggi dengan Kecamatan Kayu Lima, Kota Lampung. Tidak lama kemudian, datanglah sebuah mobil angkutan kota yang berhenti tepat di hadapannya. Lalu turunlah seorang kenek yang di belakangnya disusul oleh seorang pemuda tampan. Kenek itu lalu menyerahkan sebuah tas besar kepada pemuda tersebut. Setelah membayar uang, kenek itu langsung berteriak jalan kepada sopirnya. Laki-laki tua yang dari tadi berdiri segera menghampiri pemuda tersebut. "Selamat malam, Pak. Pak Gumara," tanya laki-laki tua tersebut. "Iya, Pak, selamat malam. Maaf, saya dengan Bapak siapa ya?" tanya balik pemuda tampan itu yang ternyata bernama Gumara. "Saya Yunus, Pak. Saya diperintahkan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjemput Bapak," kata Pak Yunus. Dia lalu mengambil tas besar Gumara dan meletakkannya di antara kemudi dan tempat duduknya. "Ayo mari, Pak," katanya kepada Gumara sambil mempersilahkan Gumara untuk naik dan duduk di boncengan belakang sepeda tuanya. Perlahan, sepeda itu pun bergerak masuk ke dalam desa. Sekilas, Gumara membaca plang tulisan di desa tersebut, "Selamat datang di Desa Kumayan." Bunyi sepeda tua Pak Yunus berderak, membelah keheningan malam di Desa Kumayan tersebut. Jangankan bunyi suara anak-anak yang bermain, bunyi suara daun yang bergesekan tertiup angin tidak ada. Setiap hari, apakah desa ini memang sepi seperti ini ya, Pak?" tanya Gumara memecah kesunyian. "Padahal baru saja selesai maghrib ya," katanya lagi. Dia heran karena melihat keadaan desa yang sepi dan gelap gulita. Maklum, Gumara adalah pemuda kota yang terbiasa hidup dalam hiruk pikuk keramaian ibu kota. Bahkan sampai tengah malam sekalipun ibu kota tidak pernah tertidur. Gumara sebenarnya adalah seorang guru muda yang ditugaskan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajar di daerah Lampung. Gumara sendiri memang yang memilih untuk ditugaskan di Desa Kumayan ini karena ibunya dulu pernah tinggal di sini. Bahkan ibunya lah yang meminta kepada Gumara untuk mencari tahu siapa jati diri yang sesungguhnya di desa kecil ini. "Hanya orang-orang pendatang saja yang berani keluyuran di malam hari di desa ini, Pak," kata Pak Yunus. "Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya bisa saja terjadi di Desa Kumayan ini setelah matahari terbenam," tambahnya lagi. "Ada makhluk halus maksud Bapak gitu?" tanya Gumara penasaran. "Bukan hanya itu, Pak," bantah Yunus. "Harimau jadi-jadian," tebak Gumara. Tolong jangan ucapkan kata-kata itu, Pak Guru. Kata itu tabu untuk diucapkan di desa ini. Apalagi ini sudah malam. Lebih baik Pak Guru menyebut Inya," kata Pak Yunus. Maafkan saya, Pak," kata Gumara.
Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan sampai di sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin. Untungnya rumah panggung itu sudah dipasangi lampu listrik. Walaupun listrik sudah mulai masuk ke desa Kumayan ini, akan tetapi hanya beberapa rumah saja yang sudah memakai lampu. Selebihnya mereka masih banyak yang memakai Petromax. Jalan-jalan desa pun masih banyak yang memakai obor atau pelita. Pak Yunus menepikan sepedanya di bawah tangga rumah panggung itu. "Ini rumah yang akan ditinggali Bapak selama mengajar di sini," kata Pak Yunus sambil tangannya menunjuk ke arah rumah panggung itu. Gumar berdiri memandang sekeliling rumah panggung yang akan ditempatinya itu. Bisa dikatakan sekelilingnya hampir gelap gulita. Udara yang dingin menembus kulit sampai ke tulang sumsum. Pohon-pohon tua yang tinggi menjulang dan hampir menutupi sebagian rumah panggung itu. Belum lagi bunyi burung hantu yang bersaut-sautan. Semua membuat suasana di sekitar rumah panggung itu menjadi menakutkan. "Mari naik Pak Guru," kata Pak Yunus membuyarkan lamunan Kumara. Mereka berdua segera naik ke rumah panggung itu. Pak Yunus membuka pintunya, lalu menyalakan lampunya. Rumah panggung itu akhirnya menjadi terang. Barangkali terlalu sederhana apabila disebut sebagai rumah. Tapi ya hanya inilah yang mampu disediakan sekolah untuk Pak Guru selama Bapak bertugas di sini. Nah, itu kamar Bapak, kata Pak Yunus sambil tangannya menunjuk ke sebuah ruangan yang ada di sebelah kiri mereka. "Tapi kalau Bapak mau, Bapak juga bisa tidur di sini, sepertinya lebih nyaman," kata Pak Yunus lagi sambil tangannya menunjuk ke arah balai-balai kayu yang berada di tengah ruangan. Gumar segera meletakkan tas besar di atas meja. Dia lalu membukanya dan mengambil syal serta lampu senter. "Terima kasih Pak, tapi saya sepertinya harus pergi dulu untuk menghadap seseorang," kata Gumara tiba-tiba. "Menghadap kepala sekolah?" tanya Pak Yunus. "Kalau itu besok pagi. Kalau sekarang saya ingin menghadap ke Ki Lebay Karat," kata Gumara. Pak Yunus terkejut kala mendengar Gumara menyebut nama itu. Pak Guru tahu nama itu dari mana?" "Sebelum saya menerima tugas mengajar di daerah ini, ya sedikit banyak saya sudah mempelajari daerah serta budaya tempat ini. Dan salah satunya saya tahu bahwa di desa ini ada ketua Inya yang bernama Ki Lebay Karat," kata Gumara menjelaskan. "Tapi dia itu orang sakti Pak Guru," kata Pak Yunus khawatir. "Saya tahu itu kok Pak," kata Gumara yang tetap nekat melangkahkan kakinya keluar. Pak Guru, jangan Pak, salah-salah nanti Bapak bisa celaka," kata Pak Yunus lagi masih berusaha mencegah. "Tenang saja Pak Yunus, saya juga sudah tahu dan saya juga sudah mempertimbangkannya masak-masak," kata Gumara lagi. "Hati-hati Pak, Ki Lebay Karat dan inyak-inyak yang lain bisa membuat orang celaka. Mereka tidak suka dengan orang baru, apalagi orang-orang yang tidak percaya dengan ilmu gaib. Sebagai orang baru, Bapak pasti akan dikerjai oleh orang-orang sakti yang ada di desa ini," kata Pak Yunus lagi mencoba untuk mengingatkan. "Saya sudah siap untuk menghadapinya Pak," kata Gumara. "Pak, jangan takabur Pak. Bapak itu kan hanya tamu di sini Pak," potong Pak Yunus cepat. "Bukan Pak, bukan takabur. Justru saya ingin menemui Ki Lebay Karat untuk menghindari sebutan itu. Maka dari itu, saya harus segera menemui beliau untuk memperkenalkan diri saya," bantah Gumara keras kepala. "Tugas saya hanya menyambut dan mengantar guru baru Pak. Saya sudah mengingatkan Bapak tentang Inyak yang ada di sini. Dan ini kunci rumah Bapak," kata Pak Yunus sambil menyerahkan sebuah anak kunci. "Terima kasih ya Pak Yunus," kata Gumara. "Baik Pak, selamat malam Pak Guru. Oh ya, untuk sementara Pak Guru akan menerima makanan rentangan dari Putari. Permisi Pak," kata Pak Yunus sambil menganggukkan kepala sebelum dia turun dari rumah panggung itu. Mata Gumara mengikuti Pak Yunus yang naik ke sepedanya dan segera dikayunya dengan terburu-buru. Setelah Pak Yunus pergi, Gumara segera mengeluarkan selembar kertas berisikan dena tempat Ki Lebay Karat tinggal. Dia segera turun. Dirapatkannya syalnya karena udara yang sangat dingin, lalu dinyalakan senternya. Tiba-tiba saja, Gumara melihat kepulan asap yang keluar dari sekitaran rumahnya. Dia pun lalu berkata, "Saya orang baru di sini
dan saya datang dengan baik dan tidak akan mengganggu. Saya mohon izin. Dia lalu berjalan perlahan mengikuti Dena yang ada di kertas itu. Gumara tidak menyadari bahwa sepasang mata tajam tengah mengawasi semua gerak-geriknya. Dalam perjalanan menuju rumah Ki Lebay Karat, tiba-tiba saja Gumara mendengar suara seorang wanita yang berteriak-teriak meminta tolong. Tolong, tolong. Gumara segera berlari ke arah sumber suara tersebut, dan di antara semak-semak yang sangat lebat, Gumara menemukan seorang wanita yang wajahnya pucat pasi dan badannya bersimbah darah. "Kamu kenapa?" teriak Gumara sambil membantu wanita tersebut berdiri. "Tolong saya, Pak. Saya diserang harimau," kata wanita itu yang langsung memeluk Gumara. "Memangnya dari mana kamu malam-malam seperti ini?" tanya Gumara lagi sambil berusaha melepaskan pelukan dari wanita itu. "Saya kemalaman, Pak, dan saya mau pulang," katanya lagi, tapi tangannya tetap berusaha ingin memeluk Gumara. Di sini Gumara segera menyadari sesuatu. Dia lalu berusaha untuk melepaskan pelukan wanita itu. Wanita yang tadinya berteriak-teriak ketakutan itu tiba-tiba saja tertawa terkikik-kikik dan wajahnya pun berubah menjadi babi. Gumara menjadi terkejut. Lalu dihempaskan tubuh wanita itu agar menjauh dari dirinya. Makhluk jadi-jadian itu semakin terkikik dan Gumara pun segera berlari untuk menuju ke rumah Ki Lebay Karat. Sesampainya Gumara di rumah Ki Lebay Karat, dia melihat ada beberapa orang yang tengah duduk-duduk. Mereka adalah para pasien Ki Lebay Karat yang sedang mengantre untuk berobat atau meminta bantuan. Gumara berjalan menemui seorang penjaga. "Saya hanya ingin bertemu dengan Ki Lebay Karat," katanya. Dan saya tidak datang untuk berobat," kata Gumara lagi. "Oh, tidak bisa, tidak bisa. Anda harus tetap mengantri karena orang-orang di sini sudah menunggu sejak jam 4 sore," kata penjaga itu. Tolong bilang saja kalau saya adalah orang baru. Saya hanya ingin berkenalan," kata Gumara lagi. Oke, baik. Sebentar ya. Akan saya tanyakan dulu kepada Ki Lebay Karat apakah Bapak bisa didahulukan. Silakan duduk dulu, Pak," kata penjaga itu lagi, lalu dia masuk ke dalam. Gumara lalu duduk di sebelah laki-laki yang badannya miring ke kiri dengan tangan terjuntai ke bawah seperti tidak ada tulangnya. "Kenapa, Pak? Bapak sakit apa?" katanya kepada laki-laki itu. "Saya diteluh orang, Pak. Bertahun-tahun saya menderita sakit seperti ini. Sudah puluhan dokter memeriksa penyakit saya, tapi tidak sembuh juga," katanya. Gumara hanya mengangguk-anggukan kepalanya. "Menurut istri saya pasti dikerjai orang. Karena kalau dipikir-pikir memang betul, Pak. Saya ini jatuh sakit semenjak saya menduduki jabatan menjadi kepala bagian. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan saya," kata laki-laki itu lagi. Lagi-lagi Gumara hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia lalu berpindah duduk di sebelah wanita tua yang agak gemuk. "Ibu mau berobat juga?" tanyanya kepada wanita gemuk itu. "Tidak," jawabnya. "Saya di Madu dan saya ingin meminta bantuan kepada Ki Lebay Karat agar suami saya benci pada istri mudanya," katanya lagi. Tidak lama kemudian, pintu pun dibuka. Penjaga pintu itu lalu mempersilahkan Gumara untuk masuk. "Loh, bukannya giliran saya dulu, Pak?" tanya ibu gemuk yang di Madu itu sambil berdiri. Sabar, Ibu. Dia hanya ingin berkenalan, maklum orang baru. Tidak akan lama kok ya," kata penjaga itu sambil tersenyum. Ibu itu lalu mendengus kesal kemudian duduk kembali. Gumara masuk ke dalam sebuah ruangan yang terdapat altar di tengahnya. Di sekeliling altar tersebut penuh dengan sesajen bunga dan juga aneka makanan. Di dindingnya juga banyak ditempel pusaka-pusaka seperti keris, tombak, dan juga pedang. Di sebelah altar, duduklah di atas tikar daun pandan seorang laki-laki tua yang sedang mengunyah sirih. Dia memakai baju hitam dan ikat kepala yang juga berwarna hitam. Janggutnya yang panjang menjuntai sampai ke dada. Tatapan matanya begitu tajam dan sangat dingin. Bisa disebut tatapan yang mematikan bagi musuh-musuhnya. "Selamat malam, Ki Lebay Karat," kata Gumara. Ki Lebay Karat hanya diam. Dia tidak menjawab ucapan Gumara. Dia masih asik mengunyah sirihnya. Gumara lalu duduk di depan Ki Lebay Karat. "Kenapa? Ada perasaan tidak enak? Atau ada hal yang mengganggu hati dan pikiranmu?" tanyanya parau.
"Oh, iya, tapi saya tidak datang untuk berobat, Ki," jawab Gumara singkat. Ki Lebay mengangguk-anggukan kepalanya. "Itu tandanya kamu punya maksud yang kurang baik mencari aku. Apa kau ingin mencoba ilmuku?" katanya sambil tersenyum sinis. "Atau kamu mungkin tidak percaya dengan ilmu mistis? Biasanya, orang yang merasa dirinya modern selalu begitu," katanya lagi. "Ki Lebay Karat, ilmu di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ada yang fisika, ada pula yang metafisika. Maksud saya, ada yang nyata dan juga ada yang gaib. Dan setiap orang berhak memilih jalur keyakinannya masing-masing. Tidak ada alasan bagi saya untuk memusuhi selagi ilmu itu bermanfaat bagi kepentingan umat manusia," kata Gumara menjelaskan. Ki Lebay Karat hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kalau begitu, apa keperluanmu mencariku?" kata Ki Lebay Karat. Saya akan menjadi warga masyarakat Desa Kumayan, setidaknya untuk sementara waktu, dan saya akan menjadi guru SMP di sini untuk menggantikan guru yang sudah pensiun. Sebagai orang yang tahu adat, maka saya datang menghadap ketua dari semua ketua yang ada di kampung Kumayan ini," jawab Gumara. "Hmm, aku ingin jawaban jujur, anak muda. Kau dengan rendah hati menghadapku. Apa bukan untuk mempersiapkan maksud jahat?" tanya Ki Lebay Karat tiba-tiba. "Saya tidak bisa menjawab," jawab Gumara. Dia memang menyembunyikan maksud dan tujuan sebenarnya untuk mengajar di desa Kumayan ini. "Sebagai orang yang berilmu tinggi, tentunya Ki Lebay Karat bisa lebih tahu," kata Gumara lagi. Ki Lebay Karat yang mendengar jawaban dari Gumara menjadi sedikit tersinggung. Tiba-tiba saja Ki Lebay Karat merangkak ke arah Gumara sambil menggerap. Gumara yang merasa dalam bahaya pun langsung beringsut mundur. "Rasa ingin tahumu yang besar itulah yang akan menyiksamu," katanya masih dalam posisi merangkak. Dan tiba-tiba saja tangan Ki Lebay Karat sedikit demi sedikit mulai berubah ditumbuhi bulu-bulu binatang seperti harimau. Kukunya berubah menjadi tajam dan ternyata tidak hanya tangannya, kepala Ki Lebay Karat pun mulai berubah. Kepalanya juga mulai ditumbuhi bulu, telinganya mulai memanjang dan kumisnya juga memanjang serta muncul taring di antara gigi-giginya yang berubah menjadi runcing. Ki Lebay Karat pun mengaum keras. Tetapi ketika Ki Lebay Karat hendak menyerang Gumara, tiba-tiba saja seorang gadis cantik berteriak, "Bapak, jangan!" Mendengar teriakan gadis itu, Ki Lebay Karat langsung menundukkan kepalanya. Dia terdiam sejenak dan dia langsung berubah kembali menjadi manusia seutuhnya. "Cepat tinggalkan tempat ini. Tinggalkan kampung ini. Firasatku mengatakan kau akan mengalami gangguan-gangguan berat di tempat ini," katanya. Gumara langsung berdiri. "Selamat malam." Lalu dia pun buru-buru keluar dari rumah Ki Lebay Karat. Sesampainya Gumara di dalam rumah panggungnya, dia mendengar suara nafas orang yang tidak wajar, suara nafas seperti orang yang terkena sakit asma. Gumara lalu mencari asal suara tersebut. Tidak lama kemudian, di ujung ruangan, tepatnya di kursi dekat tempat tidurnya, dia melihat sebuah bayangan seorang laki-laki yang tengah duduk membelakanginya. "Siapa kamu?" tanya Gumara kepada laki-laki tersebut, tetapi laki-laki itu diam. Gumara berjalan perlahan mendekati laki-laki tersebut. "Dari mana kamu masuk?" tanya Gumara lagi saat jarak antara dirinya dengan laki-laki tersebut sudah semakin dekat. "Dari belakang," jawabnya. Dia lalu menolehkan wajahnya pada Gumara. Gumara langsung mundur ketika dia melihat wajah laki-laki tersebut. Wajahnya penuh luka dan juga darah. Pakaiannya compang-camping seperti orang yang habis disiksa. Laki-laki yang wajahnya penuh dengan luka itu lalu berdiri. "Dulu rumah ini milik saya, dan ini ranjang saya," katanya sambil memegangi ranjang kayu tempat Gumara tidur. "Rumah ini saya yang membangun, tetapi saya diusir dengan cara yang licik dan juga keji. Mereka main sogok dan mengancam. Tapi saya protes terus ke lurah, ke camat, bahkan sampai ke bupati. Tapi akibatnya adalah ini," katanya lagi sambil menunjuk ke arah wajah yang penuh dengan luka-luka. "Ki Lebay Karat yang melakukannya," katanya lagi. "Ki Lebay Karat?" tanya Gumara meyakinkan pendengarannya. "Ya, orang-orang yang berkuasa di sini juga ikut terlibat. Hampir seluruh kebun kopi warisan saya dicomot.
Dan siapa saja yang berani membangkang akan menjadi mangsa dari Kilebay Karat, kata laki-laki itu lagi. Siapa nama bapak? Tanya Gumara. Tohir, jawab laki-laki tua tersebut. Sebenarnya, kedatangan saya kemari adalah saya ingin meminta tolong kepada bapak untuk memintakan kesembuhan penyakit saya kepada Kilebay Karat, katanya lagi. Gumara tersenyum. "Oh, kenapa harus saya, Pak? Bapak saja sendiri yang datang ke rumahnya untuk minta disembuhkan. Kalau memang betul-betul teluh itu adalah buatan dari Kilebay Karat," katanya. "Kilebay Karat itu ilmunya nakal. Dia pasti meminta kehormatan istri saya. Sudah terlalu banyak pengorbanan yang sudah saya berikan. Dia adalah dukun cabul, tapi hanya sedikit orang yang tahu," katanya lagi. Baiklah Pak, saya akan mengusahakan untuk berbicara kepada Kilebay Karat agar mencabut teluh Bapak. Tapi sekarang silakan Bapak pulang dulu. Terus terang, saya lelah sekali dan saya baru datang dari kota. Lalu sekarang saya ingin beristirahat dulu, kata Gumara sambil melepas jaket serta sialnya. Tohir pun melangkah keluar dari rumah panggung itu. Dia berjalan perlahan-lahan karena kakinya yang bincang. Dia berjalan dalam kegelapan. Dia tidak sadar bahwa ada bahaya yang tengah mengintai dirinya. Gumara bangun di keesokan harinya karena mendengar suara ribut-ribut di luar rumah panggungnya. Dia lalu menyibakkan selimutnya dan membuka jendela kamarnya. Dari atas rumah panggung itu, dia bisa melihat kerumunan banyak orang di depan halaman rumahnya tengah mengerubungi sesuatu seperti mayat. Dan orang-orang yang menunjuk-nunjuk ke arahnya. Beberapa orang berteriak ngeri dan menutup mata. Gumara juga melihat ada beberapa anggota kepolisian di sana. Gumara segera memakai jaketnya. Lalu ia keluar rumah. Sesampainya di bawah anak tangga, dia didatangi oleh dua orang anggota kepolisian, Pak Yunus dan seorang laki-laki yang menggunakan pakaian safari. "Pak Gumara ya? Saya adalah kepala sekolah SMP tempat Bapak nanti akan mengajar," kata laki-laki berpakaian safari tersebut. "Selamat pagi Pak. Maaf, semalam saya tidur lelap sekali," kata Gumara sambil menyalami tangan laki-laki berpakaian safari tersebut. Barangkali ada pertengkaran antara Bapak dengan Pak Tohir sehingga Bapak hilaf," kata Pak Yunus tiba-tiba. Gumara tertegun heran. Maksud Bapak apa ya?" tanyanya kebingungan. "Pak Tohir memang selalu bermusuhan dengan setiap penghuni baru di rumah ini. Mohon maaf, dia memang agak pikun. Dia selalu masih mengira kalau ini adalah rumahnya," kata Pak Yunus. "Pak Tohir memang semalam datang ke sini," kata Gumara. "Dia memang kurang waras Pak. Tapi saya kecewa dengan Bapak sampai Bapak tega membunuhnya," kata Pak Yunus lagi. "Membunuh? Saya?" seru Gumara terkejut. "Demi Allah, ini fitnah Pak. Siapa yang mengatakan saya telah membunuhnya?" katanya berusaha meyakinkan semua orang yang berada di situ. "Tapi hampir semua orang yang ada di sini mencurigai dan juga meyakini kalau Bapaklah yang melakukannya. Apalagi ditemukan sebuah golok berdarah di atas genting rumah Bapak," kata kepala sekolah itu sambil menunjuk ke arah alat bukti yang dibawa oleh salah seorang polisi. Mana mungkin? Mana mungkin ini bisa terjadi Pak? Saya tidak pernah melihat golok itu dan saya tidak mungkin membunuh orang," kata Gumara berusaha membela diri. "Hukum nanti yang akan membuktikan kebenarannya. Apakah Bapak bersalah atau tidak?" kata salah seorang polisi itu. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera memborgol Gumara. "Saya tidak terima Pak. Bapak belum bisa membuktikan bahwa saya bersalah," lak Gumara sambil menepis tangan polisi tersebut. "Ikut saja dulu Pak," kata polisi itu tegas. "Ya tapi saya tidak mau diborgol dong," tanya Gumara masih membela diri. "Karena saya khawatir Anda akan mencelakai orang lain lagi atau bahkan mencelakai kami sebagai petugas keamanan. Anda tidak menghendaki kami berlaku keras kepada Anda kan?" kata petugas polisi itu lebih tegas. Akhirnya Gumara pun pasrah. Dia memberikan tangannya untuk diborgol. Dari kejauhan tampak anak gadis Kilebay Karat memperhatikan semua kejadian itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Sesampainya di kantor polisi, Gumara lalu dimasukkan ke dalam sebuah sel tahanan. Di dalam sel itu sudah ada seorang laki-laki setengah baya yang tengah duduk. "Selamat datang di sel tahanan Desa Kumayan," kata laki-laki tersebut. "Selamat siang Pak," kata Gumara. "Rokok?" tanya laki-laki itu sambil menyerahkan sebungkus rokok kepada Gumara. "Maaf, saya tidak perokok Pak," tolak Gumara halus. "Artinya kamu akan lebih kesepian daripada saya.
Di sini rokok bisa menjadi teman untuk mengusir kesepian. Saya Mali. Kamu kenapa di penjara? Kata laki-laki itu yang ternyata bernama Mali. Saya juga bingung, Pak. Saya dituduh membunuh orang. Jawab Gumara. Pasti kamu bukan orang Kumayan. Tebak Mali. Betul, Pak. Saya orang Jakarta. Jawab Gumara. Pantas saja. Guma Mali. Tiba-tiba saja dari arah luar masuklah anak Ki Lebay Karat yang ditemani oleh satu orang polisi yang berjalan menuju ke dalam sel tempat Gumara berada. Gumara lalu mendekati anak Ki Lebay Karat dan polisi itu lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Mau ketemu dia? Tanya Gumara kepada gadis itu sambil menunjuk Mali. Tidak, saya ingin bertemu kakak, kata gadis itu. Bertemu saya? Tanya Gumara lagi. Gadis cantik itu mengangguk. Ayah saya bisa menolong untuk membebaskan kakak. Saya tahu, pasti kakak telah terkena fitnah. Ada orang berhati busuk yang tidak menghendaki kakak mengajar di desa Kumayan. Mungkin dia adalah guru yang kakak gantikan, kata anak gadis Ki Lebay Karat tersebut. Saya tidak mau berburuk sangka. Siapa nama adik? Tanya Gumara. Harwati, dan saya adalah anak Ki Lebay Karat, kata gadis itu. Terima kasih atas simpatinya. Salam untuk bapakmu. Saya yakin hukum yang akan membebaskan saya, karena memang saya tidak bersalah, kata Gumara. Sombong, kata Harwati. Gumara pun tersenyum kecil. Orang yang yakin pada dirinya sendiri mempunyai kesan sombong. Itu artinya pendapatmu salah, kata Gumara lagi. Mendengar perkataan Gumara, Harwati pun menjadi sedikit tersinggung. Dia lalu pergi meninggalkan sel Gumara. Sementara itu, di SMP tempat di mana Gumara seharusnya mengajar, tampak 4 orang gadis yang berjalan memasuki gerbang sekolah. Ambo melihat guru itu ditangkap polisi. Orangnya ganteng, kata salah satu gadis itu. Setiap ada guru baru di sekolah, kita kesialan. Selalu terjadi. Kalian ingat waktu itu kelas 1 dulu. Guru bahasa Inggris kita yang baru 2 minggu mengajar, muntah darah dia, dan akhirnya meninggal, kata salah satu gadis lainnya. Iya ya, sepertinya Kumayan menutup diri dari orang-orang luar. Ini yang menyebabkan desa kita tidak bisa maju. Pikiran orang-orang tua kita masih kolot. Mereka masih lebih percaya dengan hal-hal yang gaib dan mistis, kata seorang gadis yang berpita merah. Maksud kamu guru muda itu terkena guna-guna orang? Tanya teman yang berambut ikal. Bisa jadi. Coba kita pikir ada hubungan apa Pak guru baru itu dengan Pak Thohir. Pak Thohir semua orang Kumayan kenal. Dia memang orang yang pembangkang, kata gadis berpita merah itu lagi. Pak Thohir kok terlaluan. Dia tidak pernah mengindahkan kepentingan umum seperti membuat sekolahan. Kan itu juga termasuk kepentingan umum, kata gadis yang berambut sebau. Tapi Inyo satu-satunya orang Kumayan dan pandai memakai haknya. Dia berhak untuk mempertahankan ranahnya. Dia berhak untuk mengatakan tidak boleh, karena itu adalah tanah warisan. Nah, kedatangan guru baru itu digunakan untuk menyingkirkan Pak Thohir juga, kata gadis berpita merah itu lagi. Sementara itu, di kediaman Ki Lebay Karat tampak Harwati sedang menyiapkan makan malam untuk bapaknya. Saya tersinggung sekali, Pak. Maksud saya baik, tapi dia menolak dengan angkuh, kata Harwati mengadu kepada Ki Lebay Karat tentang tawarannya untuk membantu Gumara, tetapi Gumara menolak bantuan tersebut. Aku tahu siapa yang bekerja di balik pembunuhan si Thohir. Ini pasti perbuatan temanku juga, kata Ki Lebay. Yang Balang, tebak Harwati. Ki Lebay menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan, Silading Ganda, katanya. Dari mana Bapak tahu? Tanya Harwati. Pekerjaan iseng dengan golok itu pastilah perbuatan Silading Ganda, kata Ki Lebay lagi. Barangkali dia tidak suka pada si Gumara, atau bisa saja ada orang yang tidak menginginkan guru muda itu mengajar di Kumayan, lalu menyewa Silading Ganda, kata Ki Lebay lagi. Malam itu, di dalam sel tahanan, Mali sudah tertidur dengan berselimut sarung, sedangkan Gumara meringkuk di bawahnya mencoba untuk memejamkan matanya, tetapi selalu gagal. Gumara lalu duduk di samping Mali. Ketika dia mendengar suara nafas orang seperti nafas orang yang terkena sakit asma yang mengingatkannya kepada Pak Thohir yang sudah meninggal dunia.
Dan benar saja, tiba-tiba di hadapannya muncul Pak Thohir dari luar jeruji besi dengan wajah yang penuh luka-luka dan darah. Kontan saja, Gumara menjadi berteriak-teriak ketakutan. Dia sampai memejamkan matanya. "Jangan takut, Pak Guru. Aku ingin menjelaskan bahwa yang terbunuh kemarin malam bukanlah aku. Aku bukanlah hantu. Bukalah matamu. Jika Bapak tidak mau membuka mata, maka kemarilah. Mendekatlah dan pegang tanganku. Kau akan yakin bahwa aku masih hidup karena aku mempunyai jasad. Kemarilah," kata Pak Thohir kepada Gumara yang masih ketakutan. Gumara tampak ragu-ragu, tapi akhirnya dia berani membuka matanya dan berjalan mendekat ke arah Pak Thohir. "Kemarilah, pegang tanganku," kata Pak Thohir sambil menjulurkan tangannya ke dalam jeruji besi. Perlahan-lahan, Gumara menyentuh tangan Pak Thohir dan dia merasakan tangan Pak Thohir sungguh-sungguh nyata. "Di sini, segala sesuatu yang paling mustahil pun bisa terjadi. Ini Kumayan, di mana segala bentuk ilmu gaib ada di sini," kata Pak Thohir lagi. Iya, iya," kata Gumara masih sedikit takut. "Minta rokok," kata Pak Thohir tiba-tiba. Saya tidak merokok, Pak. Sebentar. Mungkin kawan saya punya. Sebentar ya," kata Gumara. Gumara lalu menuju ke arah Mali. Akan tetapi ketika dia menoleh lagi ke arah Pak Thohir yang ada di luar jeruji besi itu bukanlah Pak Thohir, akan tetapi sebuah kerangka manusia. Tentu saja Gumara menjadi ketakutan lagi. Dia lalu berteriak-teriak membangunkan Mali. "Ada apa? Ada apa?" tanya Mali. "Ada hantu, Pak. Ada hantu itu, Pak," kata Gumara sambil menunjuk-nunjukkan tangannya di arah tadi Pak Thohir berada. Mali melihat keluar penjara dan tidak melihat ada apa-apa di sana. Sudah pasti kamu bermimpi didatangi setan. Biasanya pembunuh selalu saja dihantui rasa takut karena roh orang yang dibunuhnya selalu saja bergentayangan sambil membawa dendam," kata Mali. Keesokan paginya, seorang anggota kepolisian datang bersama dengan seorang laki-laki tua berwajah sangar. Dia memakai topi rajut berwarna hitam, berkumis dan berjenggot panjang. "Selamat pagi, Pak. Ada perlu apa dengan saya?" tanya Gumara pada laki-laki tua itu. "Paling lama setengah jam lagi, Pak Guru akan dibebaskan. Pak Guru sudah terkena fitnah. Rupanya banyak orang yang tidak senang akan kehadiran Pak Guru. Pendekar cacing disewa untuk membunuh Thohir. Kemudian goloknya dilemparkan di atas atap rumahmu," kata laki-laki tua tersebut. "Maaf, siapa nama Bapak?" tanya Gumara. Laki-laki tua itu lalu mengulurkan tangannya. Gumara menerima uluran tangan laki-laki tua tersebut. "Lading Ganda," katanya sambil melepas tangan Gumara. "Saya kemarin bukan untuk menjual jasa saya. Saya hanya ingin memberitahu bahwa pembunuh Thohir yang sebenarnya berhasil sudah saya tangkap. Jangan lupa, mampirlah ke padepokan saya kalau nanti sudah keluar," kata Lading Ganda sambil melepaskan genggaman tangannya. "Iya, Pak. Baik, Pak," jawab Gumara. Lading Ganda lalu segera pergi. Setelah kepergian Lading Ganda, Gumara mencium-cium tangan bekas bersalaman dengan Lading Ganda. Bau apa ini? Aneh sekali," kata Gumara sambil menempelkan tangannya ke hidung Mali. "Bau bangkai. Pasti orang tadi manusia harimau," kata Mali. Keesokan harinya, tampak Gumara sudah dibebaskan dari tahanan. Pagi-pagi sekali, tampak dia berjalan keluar dari rumah panggungnya sambil menenteng tas dan sebuah map yang berisikan berkas-berkas penting. Tapi ketika di tengah jalan, dia disapa oleh seseorang. "Pak Gumara," panggil seseorang. "Mau kemana pagi-pagi, Pak?" tanyanya. Ki Lading Ganda. Ya, ternyata Lading Gandala yang menyapanya. "Saya harus ke Kakanwil dulu untuk melapor, kemudian langsung akan mengajar ke sekolah. Karena kejadian kemarin, saya jadi terlambat 1 hari, Pak," jelas Gumara. "Mampirlah dulu ke padepokan saya," kata Ki Lading Ganda. Tapi Pak, Gumara di sini berusaha menolak. "Ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada Anda," paksa Ki Lading Ganda. Akhirnya Gumara hanya mampu menganggukkan kepalanya. Sesampainya di padepokan milik Ki Lading Ganda, Gumara melihat beberapa murid Ki Lading Ganda yang sedang berlatih ilmu bela diri. "Mereka adalah murid-muridku. Ini adalah latihan mereka sehari-hari.
Desa kita harus selalu dipertahankan dari serangan orang luar. Mari masuk Pak Guru, kata Kilading Ganda mempersilahkan Gumara masuk ke dalam rumah panggungnya. Gumara hanya mengikuti dari arah belakang. Terlalu sepele. Apabila kedatanganmu ke Kumayan hanyalah menjadi guru sekolah, aku melihat-lihat ada tanda-tanda kesaktian pada dirimu. Aku berpikir bahwa kau mungkin akan bisa menjadi pewaris ilmuku. Kau akan aku jadikan manusia paling tangguh di Kumayan, kata Kilading Ganda setelah mereka berada di dalam rumah. Maaf Ki, saya datang hanya untuk mengabdi pada masyarakat Kumayan. Saya ingin memajukan Kumayan, bukan untuk menjadi jagoan, tolak Gumara halus. Dalam hidup, sebaiknya jangan menyakiti hati orang lain. Kamu tahu, kedatanganmu telah mengecilkan hati Patori. Sebelumnya kamu datang, guru tua itu sudah uring-uringan. Jadi, sebelum kamu mati konyol diracuni si Tari, ada baiknya kamu ikuti nasihat saya, kata Kilading Ganda. Saya pikir Pak Tari cukup mengerti bahwa masa pensiun akan berlaku pada semua pegawai negeri. Jelas Gumara. Pak Tari orang Kumayan, dan saya tahu betul bagaimana sifat orang Kumayan menghadapi saingannya, kata Kilading. Saya tidak mengerti perkataan dari Kilading Ganda. Saya gampang, potong Kilading Ganda. Kita bakar saja map ini, kata Kilading Ganda sambil merebut map yang ada di tangan Gumara. Dan kamu akan menjadi muridku. Maka si Tari dan semua orang di Kumayan ini akan segan kepadamu, katanya. Jangan Ki, jangan, kata Gumara sambil merebut kembali mapnya lagi. Permisi, kata Gumara, lalu ia buru-buru berlari keluar. Tapi sebelum Gumara mencapai pintu rumah itu, tiba-tiba saja Kilading Ganda menendangnya. Gumara langsung jatuh tersungkur. Melihat Gumara terjatuh, Kilading Ganda malah berusaha untuk mencekik lehernya. Jangan Ki, jangan, teriak Gumara di tengah-tengah usahanya melepaskan diri dari cekikan Kilading Ganda. Sampai pada suatu kesempatan, kaki Gumara bisa menendang perut Kilading Ganda sehingga Kilading Ganda jatuh ke samping. Gumara pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung bangun dan berlari keluar rumah. Bajingan, awas kau, teriak Kilading Ganda dengan geram. Sesampainya di sekolah, Gumara masuk ke dalam kelas dengan diantarkan oleh Pak Tari. Kenapa kau Pak Tari masih mengajar? Kata salah satu murid kepada temannya. Inyo datang jo guru nan baru. Dia datang bersama guru yang baru, jawab temannya. Selamat siang anak-anak, kata guru tua itu kepada murid-muridnya. Selamat siang Pak, jawab mereka serempak. Ada berita gembira untuk kalian, bahwa guru baru yang akan menggantikan Bapak sekarang sudah ada di hadapan kalian. Namanya, biar Pak Guru yang akan memperkenalkan diri langsung kepada kalian. Silakan Pak, kata Pak Tari kepada Gumara. Selamat siang, kata Gumara kepada murid-muridnya. Selamat siang Pak, jawab mereka serentak. Perkenalkan, nama saya Gumara. Saya akan meneruskan semua yang telah diajarkan oleh Pak Tari. Cuma saya akan mengulangi sedikit dari bawah supaya ada keselarasan dengan cara saya mengajar. Sebagai seorang guru yang baru memiliki 2 tahun pengalaman mengajar, tentu saya masih punya banyak kekurangan, tapi saya akan terus mencoba untuk mengajar kalian sebaik-baiknya, kata Gumara. Tiba-tiba salah seorang murid mengangkat tangannya. Pak Guru, apa benar kemarin Pak Guru ditahan polisi? Tanyanya. Siapa namamu? Tanya Gumara. Huragatali Pak, jawabnya. Sebenarnya pertanyaan Huragatali ini terlalu pribadi sifatnya, tapi karena kepribadian seorang guru harus terbuka di hadapan muridnya, maka pertanyaannya saya akan jawab di sini. Singkat saja, bahwa saya ditahan polisi itu benar, tetapi tadi pagi saya sudah dibebaskan dari tahanan, dan itu juga benar. Buktinya saya sekarang berada di sini, berdiri di hadapan kalian semua. Jelas Gumara? Kalau begitu, bukan Bapak kan yang membunuh Pak Tohir? Tanya seorang murid yang berpita merah. Tentu bukan. Saya adalah orang baru di sini dan saya tidak suka berkelahi, apalagi melakukan pekerjaan keji semacam itu, jawab Gumara. Saya sudah menduga kalau Bapak pasti difitnah, kata gadis berpita merah itu lagi. Pitaloka, ardik Pak Tari kepada gadis berpita merah itu yang ternyata bernama Pitaloka. Kita hentikan saja pembicaraan tentang pembunuhan, kata Pak Tari. Pitaloka pun langsung terdiam. Saat malam mulai menjelang, Pak Yunus datang ke rumah panggung milik Gumara sambil membawa rantang berisikan makanan. Selagi Pak Guru belum punya tukang masak,
maka sekolah akan mengirimkan rantangan untuk makan pagi, siang, dan malam. Katanya sambil menunjukkan rantang makanan yang dia bawa. Siapa yang memasak ya Pak Yunus? Tanya Gumara. Utari, jawab Pak Yunus singkat. Gumara langsung terkejut. Dia ingat kalau Lading Ganda pernah mengatakan bahwa dia harus berhati-hati kepada guru tua itu kalau dia tidak mau mati konyol terkena racunnya. Kenapa Pak? Tanya Pak Yunus yang heran melihat perubahan wajah Gumara. Tidak apa-apa, jawab Gumara gelagapan. Masakan Butari cukup enak. Saya pernah berlangganan sewaktu istri saya sakit. Jelas Pak Yunus. Sebenarnya saya kurang enak sama Pak Tari, kata Gumara. Kenapa Pak? Tanya Pak Yunus. Saya takut kedatangan saya akan membuat Pak Tari kecewa karena harus meninggalkan sekolah, jawab Gumara. Itu hanya perasaan Bapak saja, kata Pak Yunus sambil menata makanan di atas piring. Pak Yunus kenal sama yang namanya Ki Lading Ganda? Tanya Gumara tiba-tiba. Pak Yunus terkejut. Dia lalu menoleh ke arah kiri dan ke kanan. Dia juga seorang sakti Pak Guru, bisik pelan-pelan seolah-olah takut ada orang lain yang mendengar. Hati-hati Pak Guru, jangan sampai menyinggung perasaannya. Di Kumayan ini ada 6 Inyak yang merupakan ketua di desa Kumayan. Katanya lagi, Ki Lebay Karat, Ki Hambalang, Ki Lading Ganda, lalu siapa lagi? Tanya Gumara. Tidak baik membicarakan tetua pada malam hari Pak Guru. Tabu. Pak Yunus tidak melanjutkan ucapannya karena tiba-tiba dia seperti mendengar suara bunyi cakaran dari luar rumah. Saya rasa saya harus pergi, Pak Guru. Besok pagi saya akan ambil rantang kotornya sekalian membawa sarapan pagi. Selamat malam, permisi, katanya dengan terburu-buru seperti orang yang ketakutan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Ayu Dia Suryani, Bu Manusia Harimau. Legenda adalah legenda di tanah Sumatera, khususnya di Bengkulu ya teman-teman. Ya memang ada beberapa tempat ya di daerah di Jambi juga ada Manusia Harimau, bahkan di Kerinci di Sumatera juga ada. Tapi kisah kali ini dari Bengkulu dan kisah kalau nggak salah juga pernah difilmkan ya, kisah Manusia Harimau dari Bengkulu ini. Overall kisahnya keren pakai banget dan bener-bener ya kalau kisah dari Bu Wayudi itu selalu menarik untuk disimak. Terima kasih kepada Bu Wayudi atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik tombol subscribe dong. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.